Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru hebat official dimanapun Anda berada. Keinginan untuk bisa ibadah haji dan umroh adalah dambaan setiap hamba yang beriman. Sebelum saya mulai kisah ini, marilah kita berdoa dan bersholawat agar Allah selalu mengabulkan hajat kita, dengan menulis di kolom komentar dengan ucapan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Tuhanku yang maha mendengar doa-doa kami, sampaikanlah kami bisa berziarah ke Makkah dan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Tulis di kolom komentar agar doa yang tercatat cepat terkabul, amin. Tanah suci adalah tempat yang suci dan penuh dengan keberkahan. Setiap tahun, jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia memenuhi panggilannya untuk melakukan perjalanan spiritual ke Makkah dan Madinah dalam ibadah umrah dan hajj. Di sini, setiap tindakan, perkataan, dan perilaku memiliki makna mendalam dan harus dilakukan dengan penuh kehormatan serta rasa hormat yang tinggi terhadap tempat yang diberkati ini. Namun, di balik keberkahan dan ketenangan yang disediakan oleh Tanah Suci, juga terdapat kepercayaan kuat bahwa pelanggaran terhadap ketentuan moral dan etika akan mendapatkan respons yang tak terduga. Ini bukanlah rahasia umum belaka, kisah-kisah tentang kejadian-kejadian aneh dan misterius di Tanah Suci telah tersebar luas di kalangan para peziarah dan pencari kebenaran. Percayalah, bahwa Tanah Suci bukanlah sekadar tempat untuk mengunjungi, tetapi juga sebuah tempat untuk merenungkan kebesarannya dan mendekatkan diri kepadanya dengan segala rasa hormat dan penghormatan. Namun, seperti yang akan kita lihat dalam kisah ini, ada saat-saat di mana kekuatan kata-kata dan pikiran kita dapat memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, bahkan di tempat-tempat yang penuh dengan berkah dan keagungan seperti Tanah Suci. Mari kita telusuri lebih dalam kisah kepergian suara yang misterius, diambil dari kisah nyata, di mana sebuah perjalanan spiritual menjadi panggung untuk misteri dan refleksi mendalam tentang kekuatan kata-kata dan perbuatan kita. Di sebuah kantor yang ramai, terdapat seorang wanita bernama Aisyah, yang dikenal sebagai rekan kerja yang ceria dan penuh energi. Dia selalu memberikan keceriaan di sekitarnya dengan tawaannya yang menggema dan sikap murah hati yang dimilikinya. Meskipun terkenal dengan sikap yang playful, Aisyah sangat berkomitmen dalam ibadahnya, tidak pernah melewatkan puasa Senin dan Kamis, serta seringkali memanjakan rekan-rekannya di hari Jumat. Suatu hari, Aisyah bersama dengan beberapa senior kantornya berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh. Di antara mereka, ada seorang senior yang terkenal dengan ketegasan dan kerasnya dalam berbicara. Sepanjang perjalanan, senior ini tampak menemukan kesalahan pada setiap tindakan yang dilakukan Aisyah, mulai dari memarahinya karena kebisingan saat merapikan koper hingga menegurnya karena berjalan terlalu cepat menuju masjid. Ketegangan mencapai puncaknya di suatu pagi saat mereka sedang sarapan bersama. Aisyah, yang sedang asyik berbincang dengan rekan-rekannya, tiba-tiba berbalik badan dengan agak terburu-buru. Tanpa sengaja, gerakannya itu membuat senior di belakangnya terkejut sehingga minumannya tumpah. Aisyah langsung meminta maaf dengan tulus dan memeriksa apakah senior itu baik-baik saja, dan untungnya tidak ada yang terluka. Namun, reaksi senior itu tetap marah, menghardik Aisyah di depan semua orang. Merasa tersinggung dan frustrasi, Aisyah dengan diam mengucap dalam hatinya, "Ya Allah, hatiku sakit karena dia." Itu hanyalah ungkapan sederhana, bukan doa dalam arti yang konvensional, melainkan ekspresi dari rasa sakitnya. Ketika mereka naik bus untuk melanjutkan ziarah mereka hari itu, terjadi sesuatu yang tak terduga. Senior yang tadi bersuara lantang, tiba-tiba tidak bisa bicara. Setiap percobaannya untuk berbicara hanya menghasilkan bisikan parau yang hampir tidak terdengar. Kejadian itu berlanjut sepanjang hari, meninggalkan semua orang terkejut. Aisyah, terkejut dengan peristiwa yang terjadi, merasa campur aduk, kagum, bersalah, dan takjub pada kekuatan kata-katanya. Dia menghabiskan sisa perjalanan dengan berdoa secara diam-diam untuk keselamatan senior tersebut dan merenungkan dampak tak terduga dari perkataan tulusnya. Kisah ini mengambil inti dari drama, emosi manusia, dan cara misterius di mana kata-kata dan niat kita dapat memengaruhi orang lain. Dalam pengembangan kisah lebih lanjut, kita bisa mengeksplorasi perasaan dalam hati Aisyah, reaksi kolega yang menyaksikan kejadian tersebut, serta bagaimana perjalanan umroh dan suasana kantor mereka mempengaruhi dinamika hubungan antara Aisyah dan senior tersebut. Perjalanan umroh dan suasana kantor. Setelah kejadian di pagi hari saat sarapan, suasana dalam rombongan umroh mereka menjadi tegang.
Aisyah merasa sedih dan takut bahwa perkataannya telah menyakiti senior tersebut secara tidak sengaja. Dia berusaha untuk tetap tenang dan menjalani ziarah dengan penuh penghayatan, namun perasaannya campur aduk. Di sisi lain, senior yang kehilangan suaranya merasa frustrasi dan terganggu. Dia tidak mengerti mengapa suaranya tiba-tiba hilang begitu saja setelah insiden dengan Aisyah. Meskipun dia tidak percaya pada keberuntungan atau kutukan, kejadian ini membuatnya merenung. Kembali ke kantor setelah perjalanan umroh, hubungan antara Aisyah dan senior itu menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Meskipun tidak ada pertengkaran atau konfrontasi langsung, ketegangan dari peristiwa umroh masih terasa. Mereka mencoba untuk menjaga profesionalitas di tempat kerja, tetapi ada ketidaknyamanan yang terselip di antara mereka. Pembelajaran dan pertimbangan spiritual. Bagi Aisyah, kejadian ini menjadi pengalaman spiritual yang mendalam. Dia belajar bahwa kata-kata dan pikiran kita memiliki kekuatan yang besar, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Doa dalam hati yang sederhana bisa memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Aisyah juga merenungkan tentang pentingnya kesabaran dan pengampunan dalam menghadapi konflik atau ketegangan antar manusia. Dia merasa perlu untuk lebih memperhatikan cara dia berinteraksi dengan orang lain, terutama di lingkungan kerja yang penuh tekanan. Sementara itu, senior yang kehilangan suaranya juga mengambil waktu untuk merenung. Meskipun awalnya dia skeptis terhadap hubungan antara kejadian umroh dan kehilangan suaranya, dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah insiden dengan Aisyah. Meskipun tidak ada penjelasan ilmiah atau logis, dia merasa perlu untuk lebih berhati-hati dengan kata-katanya ke depannya. Dampak pada dinamika kantor. Di kantor, peristiwa ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara Aisyah dan senior tersebut, tetapi juga dinamika keseluruhan tim. Rekan-rekan kerja mereka yang menyaksikan insiden tersebut merasa tidak nyaman dengan ketegangan yang terjadi. Beberapa dari mereka mencoba untuk bertindak sebagai mediator atau mengalihkan perhatian agar suasana kantor kembali normal. Manajer mereka, yang menyadari situasi ini, berusaha untuk menjaga kerja sama tim tetap harmonis. Dia mengadakan beberapa pertemuan kecil untuk memfasilitasi dialog terbuka antara Aisyah, senior, dan anggota tim lainnya yang terlibat. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan didengar. Pembahasan di komunitas dan refleksi personal. Di luar kantor, peristiwa ini juga menjadi bahan pembicaraan di antara teman-teman dan komunitas mereka. Beberapa orang menyimpulkan bahwa kejadian ini mungkin merupakan pertanda atau tanda dari Tuhan untuk mengingatkan kita tentang kekuatan kata-kata dan pikiran kita. Pendapat ini memunculkan berbagai spekulasi dan opini di kalangan mereka. Bagi Aisyah, ini juga menjadi momen refleksi pribadi yang mendalam. Dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi, meskipun dia tidak pernah bermaksud untuk menyakiti siapapun. Dia belajar bahwa dalam kehidupan, kita harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan perkataan kita, karena dampaknya bisa jauh lebih besar daripada yang kita duga. Kesimpulan dan pesan moral. Kisah ini menggambarkan bagaimana sebuah insiden kecil dapat memiliki konsekuensi besar dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa yang terjadi di perjalanan umroh memberikan pandangan yang dalam tentang hubungan antar manusia, kekuatan kata-kata, dan pentingnya kesadaran spiritual dalam menjalani kehidupan. Melalui kisah ini, kita diajak untuk mempertimbangkan cara kita berinteraksi dengan orang lain dan dampaknya terhadap lingkungan di sekitar kita. Penting untuk selalu berbicara dengan hati-hati, bersikap sabar dan pengampunan, serta merenungkan konsekuensi dari tindakan dan perkataan kita. Aisyah, dengan kebaikan hatinya, belajar untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain dan pentingnya komunikasi yang baik. Dia juga menyadari bahwa dalam setiap konflik, ada peluang untuk tumbuh dan belajar. Sementara senior yang kehilangan suaranya juga ambil pelajaran berharga tentang kekuatan kata-kata dan pentingnya sikap terhadap orang lain. Pesan kehidupan. Akhirnya, kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dengan kata-kata dan pikiran kita. Setiap interaksi, baik besar maupun kecil, memiliki potensi untuk mempengaruhi orang lain secara mendalam. Dengan meningkatkan kesadaran kita akan hal ini, kita dapat membawa kedamaian dan harmoni dalam setiap aspek kehidupan kita.
Kisah ini, meskipun dramatis dalam peristiwa yang terjadi, mengandung pesan universal tentang empati, pengampunan, dan kekuatan dalam kesederhanaan. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan refleksi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Marilah kita terus berdoa dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Yakinlah bahwa setiap doa akan dijawab pada waktunya. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe channel kami, selanjutnya kisah yang lebih menarik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.